Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama, yaitu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Karena kalian sudah semangat, kita langsung masuk ke pembelajarannya yuk. Kalian pernah nggak sih ngelihat orang tua yang jalannya itu sudah bungkuk? Atau kalian pernah merasa badannya pegal-pegal saat duduk terlalu lama? Pernah nggak kalian? Kalau ibu sih pernah. Nah teman-teman, pada kali ini kita akan belajar tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat menyebutkan minimal 2 penyakit yang menyerang sistem gerak. Lalu, peserta didik dapat menyebutkan penyebab umum dari penyakit sistem gerak. Lalu, peserta didik dapat menyebutkan cara menjaga kesehatan sistem gerak. Perhatikan gambar ini. Kira-kira mengapa ya tubuh manusia bisa seperti itu? Apakah suatu saat nanti tubuh kita juga akan seperti itu? Menurut kalian, apa nama penyakitnya dan apa penyebabnya? Coba suarakan pendapat kalian. Betul, osteoporosis. Namanya adalah osteoporosis. Osteoporosis ini adalah salah satu penyakit yang menyerang sistem gerak. Nah, jadi anak-anak, di dalam tulang itu ada yang namanya kalsium. Kalsium itu adalah zat yang sifatnya keras. Nah, karena sifat keras ini, tubuh manusia bisa menjadi kokoh. Namun, walaupun begitu, tidak memungkiri tubuh kita pun bisa rusak juga kalau tidak dijaga dengan baik. Nah, jadi untuk penyakit yang menyerang sistem gerak, yang pertama tadi ada osteoporosis. Osteoporosis ini artinya tulang itu mudah keropos dan patah. Nah, penyebabnya itu karena tadi kurangnya kalsium. Lalu ada kifosis. Kifosis ini punggung membungkuk ke belakang. Nah, penyebabnya itu kebiasaan duduk buruk dari kecil. Lalu ada lordosis. Lordosis itu punggung bawah itu melengkung ke depan. Nah, penyebabnya adalah karena ada obesitas dan kelainan bawaan. Lalu yang keempat ada skoliosis. Nah, maksudnya itu tulang punggung bengkok ke kiri atau ke kanan. Nah, penyebabnya itu karena posisi duduk yang miring dan ada kelainan saraf. Lalu yang kelima ada defisiensi vitamin D. Nah, maksudnya itu tulang itu lemah dan pertumbuhan itu terganggu. Nah, penyebabnya itu karena kurangnya vitamin D. Lalu ada tetanus. Tetanus ini maksudnya otot itu kaku dan sulit digerakkan. Penyebabnya itu karena ada infeksi bakteri dari luka. Lalu ada kram, yaitu kejang otot karena olahraga berlebihan. Nah, pencegahannya yaitu kita harus melakukan pemanasan sebelum olahraga. Lalu yang terakhir ada terkilir atau kesleo. Maksudnya itu cedera otot atau sendi. Nah, biasanya sering terjadi di pergelangan. Nah, penyebabnya itu karena kita jatuh atau nggak salah gerak. Lalu, ada cara menjaga kesehatan sistem gerak kita nih anak-anak. Yang pertama, kita bisa mengkonsumsi makanan kaya kalsium, yaitu seperti susu, ikan, atau sayuran hijau. Lalu yang kedua, kita itu cukup terkena
sinar matahari, tubuh kita itu cukup terkena sinar matahari karena sinar matahari itu adalah vitamin D. Lalu yang ketiga ada olahraga yang teratur. Dan yang keempat, kita menjaga postur tubuh saat duduk maupun saat berdiri. Anak-anak, coba perhatikan daftar kebiasaan ini. Yang pertama ada makan mie setiap hari. Yang kedua, rajin minum susu. Yang ketiga, duduk membungkuk saat belajar. Yang keempat, berjemur di pagi hari. Yang kelima, bermain HP sambil tidur. Yang keenam, minum air putih dan makan sayuran. Kira-kira di antara daftar kebiasaan ini, coba sebutkan 2 kebiasaan baik dari daftar tadi, atau kalau kalian bisa menyebutkan dari yang selain tadi disebutkan, boleh ke teman-teman. Ibu akan memberikan lembar kerja pada kalian. Nanti kerjakan ya dan kumpulkan. Oke, semua KPD sudah dikumpulkan ya. Kalau sudah, duduk di tempatnya masing-masing. Kita akan penutupan. Jadi anak-anak, hari ini kita belajar apa aja sih? Betul, tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Ada apa aja dari penyakitnya? Osteoporosis, kifosis, lordosis, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara kita mencegah? Betul, dengan olahraga yang teratur, terkena sinar matahari yang cukup. Lalu ada apa lagi? Betul. Oke, semuanya sudah paham ya. Jadi, tulang itu adalah penopang tubuh. Kalau tidak dijaga sejak dini, kita bisa mengalami gangguan saat dewasa nanti. Nah, karena itu penting sekali untuk makan makanan yang bergizi, banyak bergerak, lalu duduk yang tegak, dan berjemur di pagi hari. Jangan lupa kalian melakukan itu semua ya, agar tulang kita terjaga. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kita tepuk hebat dulu yuk. Tepuk hebat. Jempol, jempol, hebat. Terima kasih kalian yang sudah mendengarkan pembelajaran hari ini, yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan sebelum kita benar-benar bentuk, kita tutup dengan doa dulu yuk, dengan baca hamdalah.